Bismillahirrahmanirrahim. Babun nikah wa huwa lughatan ad-dhammu wal ijtima'u. Nikah itu pada bahasa adalah bergabung dan berkumpul, penggabungan dan perkumpulan. Wa minhu qauluhum, dari makna inilah ada perkataan mereka orang Arab. Ada perkataan mereka orang Arab. Apa kata mereka? Tanakahatil asjaru, saling berkerumun, saling menyatu pepohonan. Idza tamayalat wan dhamma ba'duha ila ba'din, bila cenderung miring dan bergabung sebagiannya kepada sebagian. Wa syar'an, adapun pada agama, nikah itu artinya aqdun, suatu akad. Yatadhammanu ibahata wat'in bilabzi inkahin aw tawzwijin, akad yang mengandung pengharusan, pembolehan, wata'. Jadi dengan akad itu orang tuh boleh melakukan hubungan. Akadnya menggunakan lafaz inkah, jadinya tuh ankah tuka, atau menggunakan lafaz tazwij, zawaj tuka, ya kan? Wa huwa haqiqatun fil aqdi majazun fil wat'i. Lalu kata nikah itu adalah sebagai hakikat dalam artian akad dan sebagai majaz dalam artian wata'. Alas sahihi, atas pendapat yang sahihnya. Sunnah ayin nikahu lita'iqin ay muhtajin lil wat'i wa inishtaghala bil ibadati qadirin ala mu'natin. Disunnahkan itu nikah bagi siapa yang sunat itu nikah? Lita'iq, bagi orang yang menghajatkan. Menghajatkan apa? Wat'in, wata'. Meskipun orang ini ishtaghala bil ibadati, sibuk dia dengan ibadat. Dia berhajat dengan adanya hubungan biologis. Nah, ketika ada hajat, sunat nikah. Ketika tidak ada hajat, nikah tidak disunatkan. Kembali ke hukum awal, nikah itu jadinya hukumnya boleh. Hukum asli daripada nikah boleh. Kapan nikah itu sunat? Bila ada hajat. Kemudian lagi qadirin ala mu'natin, kuasa dia atas biaya nikah. Jadi dua lah. Pertama hajat, kedua mampu atau mapan, mampu membiayai pernikahan. Bila yang kedua ini kededa, maka kada sunnah, ya kah? Biaya ini apa? Min mahrin, berupa mahar, wa kiswati, pasli tamkinin, dan berupa pakaian pada masa tamkin, penyerahan penuh seorang istri, wa nafaqati yaumihi, dan berupa nafkah kesehariannya. Dal akhbari tsabitati fis sunani, karena adanya hadis-hadis yang tetap di dalam sunan-sunan. Wa qad awradtu jumlatan minha fi kitabi ihkami ahkamin nikahi, sungguh aku cantumkan sejumlah daripadanya di dalam kitabku yang judulnya Ihkami Ahkamin Nikah, yang judulnya memantapkan hukum-hukum pernikahan. Dan ditambah lagi kenapa jadi sunat? Walima fihi min hibzid dini wa baqa'in nasli, karena sesuatu yang ada pada pernikahan menjaga agama, menjaga iman, ya kah? Supaya menggawi gawian yang hanya dihalalkan, bukan pekerjaan yang diharamkan, ya kah?
Punya pekerjaan diharamkan itu menggerus iman. Menggerus iman. Fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi da tajdidi bi katrati sholati wa ta'ati wa tarkima linafsi min syahwati. Kata Ibnu Ruslan, jadilah kamu dalam keimanan itu hendaknya bertambah. Caranya perbanyaklah sholat, perbanyaklah ketaatan, dan tinggalkan hawa nafsu, keinginan-keinginan yang menyimpang. Nah, dalam urusan nikah ini sama dengan menjaga agama. Karena gawian setelah nikah itu jadinya hukumnya boleh dan harus, bahkan sunnah. Itu yang dimaksud menjaga agama. Wa ammat ta'iqu al-ajizu anil mu'ani. Adapun orang yang ingin, artinya berhajat, tapi lemah dia daripada biaya. Keinginan ada tapi biaya kada mampu. Fal aula lahu tarkuhu, lebih baik baginya meninggalkan nikah. Jangan dikarasi. Mendikarasi karena dia tegawi dosa aja. Mbak menafkahi istri itu wajib kalau tah. Sekalinya kada menafkahi malah kada bertanggung jawab. Bahkan kena duit bini yang dicuntan dalam lipatan, dalam lemari, di dompet, digagai-gagai, padahal kewajiban itu tanggungan suami, bukan tanggungan istri. Kenapa tadi? Ia memaksakan pernikahan yang sebenarnya tidak dianjurkan. Fal aula lahu tarkuhu wa qasru hajatihi bisaumi, dan melumpuhkan hajatnya atau memecahkan syahwatnya bisaumi, dengan berpuasa. La bidawai, bukan dengan obat-obatan. Obat apa nih? Obat yang mematikan nafsu nih, kada dianjurkan kita lah. Dibawa berpuasa aja. Wa quriha li ajizin anil mu'ani ghairi ta'ikin, dimakruhkan itu nikah bagi orang yang tidak mampu daripada biaya, yang dia itu tidak berhajat. Nih orang ini kada berhajat. Sudah kada berhajat, kada mampu, nikah makruh hukumnya. Hajat kadada, mampu kadada, nikah makruh hukumnya. Nah, bila sudah mencapai hukum sunnah, dikarenakan tadi orangnya tadi sudah ada hajat dan ada kemampuan, lalu dinazarkan, jadinya wajib. Wa yajibu bin nadri haitu nudiba, wajib itu nikah sebab nazar sekiranya nikah itu disunatkan. Kapan tadi disunatkan? Saat ada keinginan dan saat ada kemampuan. Wa sunnan nazaru kulin minaz zaujaini ba'dal azmi 'alan nikahi wa qablal khutbati, disunnahkan memandang setiap daripada calon istri suami sesudah ada cita-cita atas nikah dan sebelum pengkhitbahan, sebelum lamaran. Sunat memandang kedua belah pihak al-akhara akan lainnya, akan lawannya. Apa yang dipandang? Ghayra auratin, yang bukan aurat, selain daripada aurat. Aurat yang mana? Muqarraratin fi syurutis shalat, aurat yang sudah ditetapkan di dalam persyaratan sembahyang, yaitu selain daripada wajah dan dua telapak tangan, itulah aurat. Berarti yang dipandang itu hanya wajah dan dua telapak tangan, bolak-balik dipandang aja, kada boleh disentuh. Ya, dipandang boleh, disentuh jangan. Fayanzur minal hurati wajhaha, maka hendaknya dia memandang daripada perempuan merdeka itu wajhaha, wajahnya, liya'rifa jamalaha, agar dia mengenali kecantikannya, wa kaffaiha, dan dua telapak tangannya,
zohron wa batnan, zohirnya dan batinnya, dua telapak tangannya, zohir dan darun batin. Liya'rifa khusubata badaniha, agar dia mengenali khusubata badaniha, kehalusan badannya. Dipandang aja wajah dan dua telapak tangan. Ini ketentuannya sudahlah, wajah dan dua telapak tangan. Wa mimman bihirikun ma'ada ma baina surrati war rukbati, dan dari orang yang atau perempuan yang padanya itu status budak, ma'ada ma baina surrati war rukbati, anggota selain antara pusat dan lutut. Kalau perempuannya budak, yaitu anggota badan asalkan bukan bagian antara pusat dan lutut. Berarti melihat susu boleh lah, boleh ya kan. Munnya babiniannya budak ya kan. Tapi jangan jar kawin lawan budak tuh kecuali kepepet benar. Ini kan ada lagi bang budak. Kecuali kada mampu napa menjujur perempuan yang merdeka. Hanyar kita direstui menikahi perempuan yang budak. Tapi perempuan yang budak lebih baik daripada perempuan yang kafir, ya, perempuan yang kafir atau ahlul kitab daripada Nasrani dan Yahudi. Mana tadi ya? Wa huma yanzurani minhu zalika, dan keduanya mereka berdua memandang daripadanya akan yang demikian itu. Wala budda fi hilin nazari min tayaqquni khuluwiha min nikahin wa indatin. Nah inilah, tidak boleh tidak pada kehalalan memandang itu berupa yakin kosong ia perempuan dari ikatan pernikahan dan menjalani masa idah. Kita boleh memandang babinian tadi yang hendak dikawini. Biniannya jangan istri orang, ya. Dan biniannya jangan haratan menjalani masa idah setelah bercerai. Ada babinian tuh kada sabaran lawan lakinya, diurusnya cerai, kantor ke pengadilan, yang mengantar ke pengadilan pacar. Nah ya Allah, situ yang anunya tuh yang dosanya ya Allah, status masih istri orang, pacar ini mengantarakan mengurus cerai. Situ salahnya tuh situ. Memandang aja jangan, apalagi menjauh daripada itu istri orang. Wa alla yagliba ala dhannihi annahu la yujabu, dan juga tidak mengalahkan sangkaannya bahwa dia tidak diterima, ya kan? Jangan sampai yakin kada diterima. Berarti harus ada PD-nya, ya kan? Berdatang lawan orang atau bebinian yang boleh dipandang wajahnya dan dua telapak tangannya, ada kepercayaan diri, insya Allah diterima. Ada kepercayaan dirinya. Mencagar kada diterima juga membuang waktu itu kada dianjurkan memandangnya. Wa nudiman liman la yatayassara lahu an-nazaru annahu yursila nahwa mar'atin litata'ammalaha wa tasifaha lahu. Disunahkan bagi laki-laki yang tidak mudah bagi dia memandang,
dia kirimkan, dia utuskan seumpama seorang perempuan lain agar perempuan ini mengamatinya dan mensifatkan perempuan itu ke hadapannya. Zaman bahari kada ada foto kan, hendak mengawini hendak apa nih, hendak mengawinin itu, hendak berdatang tapi melihat kada kawa, kirim aja babinian. Nah babinian ini karena yang mengamati lalu menjelaskan bagaimana orangnya dari segi fisiknya, akhlaknya, ya kan. Kalau ini kan sudah ada gambar, sudah ada kamera. Wa kharaja bi nazari al-masu, nah terkeluar dengan kata-kata nazar al-masu, menyentuh, ayahrumu, maka haram itu menyentuh. Itulah hajata ilahi, karena tak ada hajat kepada persentuhan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Kurang sehat masih.